حاره ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وثم إلى خصوصا نبي الله خضر أبو العباس بليا بالملكان عليه السلام ثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعقد جميع أهل الخطوة رجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى خصوصا الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد الحبشي وثم إلى خصوصا سيدنا الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وثم إلى خصوصا سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن إدروس بن هود العطاس ثم إلى حضرة أستاذنا البركة الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب السقاف بن عمر السقاف والحبيب علوي بن عبد الرحمن السقاف الحبيب عبد الله بن شيخ بكر بن سالم والحبيب علي بن صالح العطاس والحبيب عبد الله بن علي العطاس ثم إلى أرواح خصوصا والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Silahkan dibuka kitab, masih ada di halaman awal ya. Masih ada di halaman kedua. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbil ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. جميع أهل الخطوة جبريل على اليمين وأصحابه الصافين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbil ghaffari Muhammadunil mu'tarifu bil awzari
bassarallahu uyuba nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Alhamdulillahi kama yanbaghi lah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lah. Berkata Al-Faqir, ila rahmatir rabbil ghafar, berkata orang yang sangat butuh kepada rahmat Allah. Syekh Nawawi mengawali ucapannya dengan ucapan qalal faqiru, berkata orang yang sangat fakir. Ini bentuk ketawaduan, kerendahan hati Syekh Nawawi di dalam penulisan kitabnya. Beliau katakan dirinya al-faqir. Al-faqir itu artinya orang yang sangat butuh rahmat Allah, butuh bantuan Allah dan lain sebagainya. Oleh karenanya alangkah baik adab seorang anak bila bicara dengan orang tuanya dengan menyebut al-faqir. Anak ngomong sama orang tua tidak membahasakan saya, tidak pula membahasakan ana, tapi dia nyebut dirinya al-faqir. Ayah al-faqir, ibu al-faqir. Kenapa anak dengan orang tua lebih bagus menyebut al-faqir? Karena anak sangat butuh keredoan orang tua. Ketika orang tua sudah redha, Allah pun akan redha sama dia. Orang tua murka, Allah pun murka sama dia. Tapi jarang, apalagi zaman sekarang, anak membahasakan dirinya al-faqir kepada orang tuanya. Kadang-kadang ngomongnya ana, kadang-kadang ngomongnya saya. Bagus, dari segi bahasa Indonesia bahasa saya itu bagus. Tapi dari segi ketawaduan, kerendahan hati seorang anak kepada orang tua, lebih baik menyebutkan dengan sebutan al-faqir. Sama halnya dengan seorang murid kepada guru. Jangan pernah kita membahasakan diri kepada guru dengan sebutan ana. Kita nyebut guru kita ente atau anta. Itu qalilul adab, sedikit adab dan kurang keberkahan. Lianna man awwalu man qala huwa iblis. Karena orang yang sebut dirinya itu ana, makhluk Allah yang pertama dirinya menyebut ana adalah iblis. Sungguh baik seorang murid ketika bicara dengan gurunya membahasakan al-faqir. Antum dari mana? Si guru bertanya. Al-faqir dari rumah Ustaz. Bagaimana kabar antum? Apakah sehat? Tuh. Kita membahasakan kepada guru antum, membahasakan diri kita kepada guru al-faqir. Semakin orang tawadu, maka akan diangkat oleh Allah. Man tawadhu'a rufi'a, orang yang rendah hati, tidak sombong, orang yang tawadu rufi'a, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara, dan siapa orang yang sombong, wudi'a, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan kita punya lisan, kalau bicara dengan orang tua nyebutnya al-faqir. Biasakan kita punya lidah, kalau bicara dengan guru atau yang lebih tua dari kita, itu membahasakan dengan kata-kata al-faqir. Makanya Syekh Nawawi itu mengawali kitabnya dengan ucapan qalal faqiru, berkata orang yang fakir. Dalam Al-Quran Allah jelaskan,
Nahnul fuqara wallahu ghaniyun hamid. Kami ini hamba Allah yang butuh rahmat. Kita ini hamba Allah yang perlu kepada rahmat Allah. Makanya disebutnya fuqara. Nahnul fuqara wallahu ghaniyun hamid. Dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Seorang murid bila dia bicara dengan gurunya membahasakan al-fakir, maka akan bertambah keberkahan demi keberkahan dari gurunya. Seorang anak bila bicara dengan orang tuanya dengan menyebut dirinya al-fakir, maka dia pun hidupnya akan dilimpahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah, karena dia begitu tawadu dan rendah hati di hadapan orang tuanya. Itu. Ila rahmatir rabbil ghaffar, berkata orang yang sangat butuh. Butuh apa? Rahmat. Butuh rahmat ar-rabbil ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, yaitu Allah. Butuh rahmatnya Allah. Tuh, namanya al-fakir itu orang yang sangat butuh. Murid butuh redha guru, butuh redha orang tua, butuh redha gurunya, butuh keberkahan gurunya. Makanya membahasakan dirinya al-fakir. Hamba kita ini selaku hamba Allah butuh yang namanya rahmat. Makanya ada doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, kami sangat membutuhkan rahmatmu. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan ketimbang amal ibadah yang kami sudah lakukan. Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan enggak sebanding dengan nikmat yang Allah kasih. Kita tadi sudah sholat. Sebelum sholat subuh kita awali dengan sholat sunnah fajar. Sebelum sholat sunnah fajar, orang yang masuk ke masjid tambah lagi sholat tahiyat masjid. Habis setelah itu dia sholat subuh berjamaah. Walaupun kita sudah bisa lakukan itu, enggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan dari sejak tidur sampai bangun tidur lagi. Enggak sebanding, enggak senilai, enggak bisa mengejar nikmat Allah. Makanya yang minta sama Allah, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah kami lebih harapkan ketimbang amal ibadah yang kami lakukan. Karena kita bisa sholat, kita bisa ngaji saat ini, kalau bukan karena kekuatan taufik dari Allah, nggak bakal bisa. Nggak semua orang bisa melakukan ibadah. Meskipun speaker ini terdengar keluar, speaker ini jelas kedengaran dari rumah ke rumah, namun kalau Allah tidak berikan hak taufik hidayah, orang itu nggak bakal mampu untuk bisa melakukan ibadah. Kita bisa sholat, bisa baca Quran, bisa mengaji, itu pun nikmat dari Allah. Makanya ketika ada orang melaksanakan sholat tahajud atau melaksanakan sholat duha dengan dia berharap agar rizkinya berkah, agar rizkinya berlimpah, agar rizkinya mudah, itu nggak salah. Ikhlas juga namanya, tapi nomor kesekian. Tapi kalau kita resapi, kita pikirkan, kalau kita setiap hari sholat duha dengan berharap rizki agar dimudahkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, sebetulnya sholat duha itu sudah merupakan rizki dari Allah. Karena nggak semua orang bisa ngerjain sholat duha. Kita di saat baca Quran berharap pahala dari Allah, bagus, ikhlas namanya, tapi nomor kesekian. Tapi kalau kita menyadari bahwa di saat kita bisa baca Quran, itu juga merupakan rezeki dari Allah yang enggak semua orang bisa lakukan, bisa baca Quran. Kayak semacam ini pagi hari, yang banyak mungkin kalau kita enggak ada pengajian, kita terlelap tidur, bahkan kadang-kadang misalnya kita subuh kesiangan, ini anugerah dari Allah. Di pagi hari kita sudah diseru sama Allah, dipanggil, digerakkan kita punya langkah, digerakkan kita punya hati untuk bisa hadir.
Makanya kita pandai harus betul-betul banyak bersyukur sama Allah. Tapi walaupun kita udah pandai bersyukur, hakikatnya kita nggak bisa bersyukur. Karena kita bisa ngomong alhamdulillah, itu juga Allah yang kasih. Saya bisa ngomong alhamdulillah, bapak ibu bisa ngomong alhamdulillah. Itu yang gerakin lisan ngomong siapa? Allah juga. Jadi mana bentuk rasa syukur kita sama Allah? Nggak ada sebetulnya. Karena bisa ngomong alhamdulillah, itu Allah yang kasih. Kita bisa ibadah, Allah yang kasih. Makanya wajar kalau Allah bilang wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ini Syekh Nawawi membahasakan dirinya kepada Allah al-faqir, orang yang sangat butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa namanya? Muhammad Nawawi. Nama ini pengarang kitab, namanya Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau kelahiran tanah Indonesia, lahir di kota Serang, Tanara, besar di kota Jeddah di Arab Saudi, besar di Mekah di Al-Mukarramah, dan belajar di sana terus sampai beliau dewasa dan meninggal di sana. Makamnya di Ma'lah. Kemarin saya sudah sedikit banyaknya menceritakan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Mu'tarib bil Auzar, berkata orang yang sangat butuh rahmat Allah, bernama Muhammad Nawawi. Al-Mu'tarib yang mengakui bil auzar dosa-dosanya. Syekh Nawawi seorang ulama yang kitabnya banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, yang tentu amal ini pahala terus mengalir ke liang kuburnya. Beliau menyatakan Al-Mu'tarib bil auzar, saya Al-Fakir Muhammad Nawawi berkata. Siapa Muhammad Nawawi? Orang yang mengakui dosa-dosanya. Tuh, ulama begitu, banyak ngakuin dosa, nggak banyak minta sama Allah. Kalau kita terbalik, kebanyakan minta, lupa ngakuin dosa sama Allah. Bener apa enggak nih kira-kira? Jawab kenapa sih diam aja? Yang kompak jawabnya. Ngaji biar semangat. Kita kebanyakan minta, apa kebanyakan ngelakuin dosa? Banyak minta ini, minta itu. Baca istighfarnya berapa kali sehari? Kurang juga. Paling banyak kita paling banter 100 kali. Kalau enggak 3 kali habis sholat. Astagfirullahaladzim, ya kan? Istighfar 3 kali, mintanya beruntun. Paham gak? Ya bagus juga. Namanya kita mengakui kelemahan kita. Karena kita nggak boleh minta sama siapa-siapa kecuali sama Allah. Tapi kalau kita banyak istighfar, banyak ngakuin dosa, itulah penyebab cepatnya kita dikabulkan punya doa. Karena Nabi katakan, inna rajula, sesungguhnya ada seseorang, la yuhramur rizqa, dicegah dia punya rizki, ala dzanbin yusibuh, gara-gara dosa yang dia lakukan. Tuh, gara-gara dosa maksiat yang kita lakukan, itulah yang menghalangi kita punya doa. Kurangnya kita mengakui dosa, kurangnya kita mengakui kesalahan. Makanya ciri tanda orang bahagia itu ada 4 kata Nabi. Salah satunya zikru dzunubil madiyah. Kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita sering mengingat dosa, sering mengingat kesalahan yang kita lakukan, itu satu tanda insya Allah kita jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena kalau kita ingat dosa, akan terbesit, terdorong dari hati kita rasa takut kepada Allah,
Dan di situ juga kita nggak mau ngulangin kesalahan dosa kita. Kalau amal ibadah kita lupain, kalau dosa kita ingat. Itu ciri tanda orang bahagia. Jangan amal ibadah diingat-ingat, dosa banyak dilupain. Pernah nyumbang ke masjid Jami Al-Atiq 10 juta, sampai gini hari diingat mulu. Tuh masjid Al-Atiq gak bakal berdiri tuh kalau nggak ada duit aneh 10 juta di situ. Paham gak tuh? Itu si fulan nggak bakal bisa haji kalau bukan aneh yang bayarin. Itu si fulan jadi ustadz tuh sekarang, dulu aneh yang bayarin mondoknya. Banyak kan begitu? Banyak gak? Banyak. Itu si fulan tuh kemarin kalau nggak dibayarin kontrakan rumahnya, diusir dia tuh. Aneh yang bantuin tuh. Itu gara-gara begitu pahala bisa hilang. Ada satu kisah ketika Imam Malik diundang makan. Imam Malik diundang makan sama orang kaya. Hadir beliau memenuhi undangannya dengan beberapa murid yang ikut serta dengan beliau. Begitu nyampe ke rumah orang kaya, itu hidangan udah disiapin, makanannya macam-macam dah. Kata sahibul bait, dipanggil istrinya, ya zaujati ukhruji suhud, hai istriku, tolong keluarin tuh piring-piringnya. Guru kita Imam Malik sudah sampai dengan jamaah yang lain, mari sama-sama kita makan bersama gitu. Dikeluarin piringnya sama istrinya nih, satu. Tapi begitu pengen diletakkan di hadapan Imam Malik, kata suaminya, bu, kalau buat Imam Malik jangan piring yang ini, piringnya istimewa tuh. Yang mana? Itu yang waktu kita pergi haji belinya gitu. Paham? Kata Imam Malik apa? Waihak faqad zala thawabu hajjik. Hai fulan, celaka engkau. Dengan sebab menyebut piring beli di waktu pergi haji, maka pahala hajimu itu bisa hilang. Gitu. Untuk apa disebut-sebut? Paham? Pakai sorban, Pak Haji, sorbannya bagus. Iyalah, gue beli di Mekah. Waktu pergi haji nih, beli nih, mahal. Nggak perlu. Untuk apa dibilang untuk pergi dari saat pergi haji? Itu bisa menimbulkan sifat riya. Ingat, ketika syaitan tidak berhasil mengajak kita kepada berbuat maksiat, maka dia akan membuat samar di dalam ibadah kita sehingga ibadah itu jadi rusak. Gitu. Itu setan kerjaannya begitu. Setan tuh kerjaannya begitu. Ketika dia nggak berhasil mengajak kita berbuat dosa, maka dia akan berupaya sekeras tenaga. Bagaimana caranya? Biar ibadah ini hamba Allah hancur, biar hamba ini ibadah hamba Allah rusak. Gitu. Makanya dikelabui semacam itu. Banyak di antara kita mungkin kita nggak sadar kalau ibadah kita selama ini udah dirusak. Ini saat ini musim, nanti minggu depan insya Allah musim hewan kurban. Kadang-kadang 1, 2, 3 orang beli hewan kurban bukan untuk sunnah kurban, tapi buat saingan. Ya, kambing itu mah kurus. Berapa ini harganya? 2,5 juta. Ya, ente kambing begini dibeli. Kayak aneh tuh kambingnya tuh. 5 juta harganya. Apakah ada pahala? Nggak ada. Paham nggak tuh kira-kira? Makanya kita jangan menganggap diri kita mentang-mentang udah rajin ke masjid, rajin ngaji, kita orang baik. Belum tentu, saudara. Karena yang nilai kita baik bukan orang. Yang nilai kita baik bukan diri kita sendiri. Allah yang nyatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memponis diri kalian itu baik. Wallahu ya'lam biman ittaqa. Allah yang maha tahu siapa sebenarnya kalian.
Mungkin saat ini masih banyak orang yang simpati sama kita. Berkat apa? Berkat Allah tutup kita punya dosa. Kalau Allah buka kita punya dosa di hadapan orang, nggak ada satupun yang mau dekat sama kita. Paham gak kira-kira nih? Udah lanjut tapi kagak nih? Hah? Udah jam 6 kurang seperempat. Jangan lama-lama katanya. Tadi dipesenin begitu mana hadro. Ngaji jangan lama-lama ya, baca maulid gitu. Iya tenang aja gitu. Jadi mari kita perbaiki kita punya diri. Kalau kita sudah diberikan mampu oleh Allah, bisa ke masjid, sholat berjamaah, bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa bantu orang, syukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih aku termasuk orang yang bisa mengerjakan ibadah. Jangan sesumbar kesana kemari. Karena nggak ada harganya, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya. Kalaupun kita bilang-bilang kesana kemari tentang apa yang kita lakukan, amal ibadah yang sudah kita lakukan, bersyukur sama Allah, umpetin sudah. Kalau dosa kita harus banyak ingat. Biar kita jadi orang baik, biar kita jadi orang selamat. Pulang ke rahmatullah bawa iman Islam. Jangan kita jelek kita punya hati, jelek kita punya lisan, menganggap diri kita lebih baik. Dalam kitab kalau nggak salah Nuzhatul Majalis, ada seorang yang didatangi malaikat. Sholat tahajudnya rajin bener, sholat jamaahnya rajin betul. Bahkan kalau ada orang bangun jam 3 pagi, dia jam setengah 2 atau jam 2 sudah bangun lebih dulu. Sampai malaikat terkagum-kagum atas ibadahnya. Namun ada satu kejelekan, aib yang sering dia lakukan yang orang nggak tahu. Allah kirimin malaikat datang ke rumahnya. Di saat menjelang waktu dia bangun sholat tahajud, orang dulu kamar mandinya itu di luar, rumahnya nggak ada kamar mandi. Kebanyakan dulu begitu. Makanya kalau kita kembali ke kampung-kampung tuh sampai buang air aja di jamban. Di Citayam dulu masih banyak tuh. Kalau Maulid Al-Busro dari Citayam jalan lewatin empang-empang tuh, di atasnya jamban tuh. Di bawahnya ikan gurame, ikan mas. Yang makan dia juga. Kamar mandinya di luar. Begitu dia ingin keluar menuju kamar mandi, ada orang berjubah putih, cakep, bercahaya wajahnya, wangi semerbak. Dia kaget, di atas timbanya ada orang. Ditanya, ente siapa? Bahasa kitanya, man anta, siapa engkau? Ma ajmala wajhak wa ma anwar wajhak. Begitu terang cahayamu, begitu cakep tampanmu, wajahmu begitu tampan. Siapa engkau? Ana ahadun min malaikatillah. Aku adalah salah satu malaikatnya Allah yang dikirim kepadamu, hai fulan. Gitu. Bangga bener nih orang. Malaikat datang sama aneh. Tapi malaikat ini bawa buku catatan tebal. Dia nanya, man biadik, mada biadik, itu di tangan antum apa? Buku apa itu kok tebal banget? Kata malaikat, ini buku catatan nama-nama orang baik, di mana tinggalnya, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, atau masih hidup, ada semua catatannya. Kata si fulan ini di hatinya bilang, kayaknya nama aneh ada tuh di situ tuh, gitu. Dia nanya malaikat, nama saya ada gak di situ? Justru itu saya kemari pengen ngecek ada gak nama ente di sini, gitu. Ya coba tolong diliatin, gitu. Dicari namanya satu lembar sampai habis tuh lembaran, nggak ada namanya tertulis di situ. Dari sekian ribuan nama nggak ada nama dia.
Sampai dia nanya lagi, mana mungkin malaikat nama aneh nggak ada. Aneh bertahun-tahun sholat tahajud, bertahun-tahun sholat berjamaah, masa iya sih nggak ada? Itu. Coba cari lagi. Lo nggak percaya lo, kata malaikat. Ya udah gue cariin lagi dah. Bukain lagi. Bareng-bareng sama dia, nggak ada juga. Akhirnya dia nangis. Ya Allah, kok nama saya nggak ada di situ? Sebabnya apa ini? Kata ini orang, justru aneh datang sama ente hai fulan karena Allah masih sayang sama ente. Ente diingetin lewat aneh nih. Kenapa ente selama ini nggak ada namanya tercantum dalam diwan catatan orang-orang baik? Karena walaupun ente rajin tahajud, ente rajin sholat berjamaah, ente punya tetangga tuh yang di sebelah kesusahan, ente nggak ada pedulinya sama dia. Ente rajin sholat berjamaah, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, tapi mulut ente nggak bisa diam, usil mulu sama orang. Maka sebab itulah amalmu semua terhapus, katanya. Tuh lihat, itu yang puluhan tahun tahajudnya. Berapa umur itu orang? 350 kalau tidak salah. Kita nyampe gak 350? Nyampe gak? Ya, 70 pada pulang. 70, 80, 90 aja udah langka sekarang. Apalagi 100 lebih. Ada orang 140 usianya masuk museum. Nggak tinggal di rumah lagi udah jarang. Tuh. Ayo kita bercermin, kita berkaca, introspeksi kita punya diri. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih soleh dari yang lain. Tanamkan dalam jiwa kita, orang lain lebih baik dari kita, kita lebih buruk dari mereka. Gitu. Paham gak kira-kira nih? Ya, biar kita selamat. Kalau kita selalu menanamkan ada perasaan orang lain lebih baik dari saya, mata ini nggak mau ngelihat kejelekannya, telinga ini pun nggak mau mendengar kejelekannya, karena dia sadar dia lebih buruk dari yang lain. Gitu. Makanya di Syekh Nawawi beliau menyatakan, al-mu'tarib bil auzar, aku adalah orang yang mengakui begitu banyak dosa dan kesalahan. Gitu. Bassarallahu uyuba nafsih, semoga Allah memperlihatkan aib dirinya. Tuh. Beliau minta agar selalu diperlihatkan aibnya dan ditutup dari matanya aib orang. Itu Syekh Nawawi selalu begitu, meminta kepada Allah agar aibnya ditutup, agar aibnya diperlihatkan kepada dirinya. Artinya dia ingat kejelekan dosa-dosanya, tapi kalau ngelihat orang baik aja udah. Itu tingkatan para waliullah. Jadi nggak ada perasaan merasa lebih baik. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsi. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Saya katakan ngaji lebih enak begini. Makan masih lapar, nasinya udah habis. Lauk pedanya udah tinggal tulang. Sayur asemnya udah kering. Jadi badannya sehat. Makan terlalu kenyang jadi muntah. Ngaji juga begitu. Nyendernya ntar keenakan, jadi ngantuk akhirnya. Wallahu alam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baca maulid, kan setengah jam lumayan, paling sedikit seperempat jam kita baca maulid. Baca maulidnya biar semangat, kita sholawat sama Nabi sampai man shalla ala nabi faqad barra walidayh. Orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad berarti dia berbakti kepada bapak ibunya. Kita yang baca solawat, nama ayah kita, nama ibu kita disebut di hadapan Nabi. Harumnya bacaan solawat kita dibawa amal malaikat ke hadapan Nabi. Ke kuburannya dibawa, ya Rasulullah, ini si fulan bin fulan selawat kepadamu. Kita yang baca, bapak ibu kita disebut. Berkat kita baca maulid, baca salawat, ibu kita yang udah meninggal dunia atau yang masih hidup diampun dosanya. Beruntung. Kalau kita ninggalin anak
yang demen ngelakuin amal-amal soleh, demen baca solawat, biar semangat baca maulidnya, biar semangat baca solawatnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad Asyrafi badrin fil kauni asyrak. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ila al-haj. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوج. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى
تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود وتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم جل سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم تجلى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نجل الحق في عالمه الواسع وجل الله في شر قوله بالكريم والشاسع صلى الله عليه وعلى آله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه وعلى آله ليتشرف بوجوده ثكلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به كلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لكلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وعلى آله قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قطرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان صلى الله عليه وعلى آله انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله من فاجر هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Baca semuanya, angkat suaranya. Sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
سألنا من عطاياك لجسامي صلى الله وسلم واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين صلى الله على عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا والمضيع حاز الحبيب علانت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. قدرتك شفتنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المحمود صلى الله عليه وعلى آله. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حدوده وجود هذا المولود فانفلق سوء الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مزئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد وسلم. صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله على
Saya ingin mengundang seluruh jamaah Masjid Jami Al-Atiq yang berkesempatan hadir pada saat ini. Saya undang antum seluruhnya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk juga bisa mengikuti taklim pengajian di rumah saya. InsyaAllah akan dilaksanakan hari ini sore, sholat asar berjamaah di rumah saya di Jalan Cipinang Jaya Dede. Putar balik, gembrong, belok kiri. Tuan Hadro pada tahu. Pak Ramdhani sudah hadir, Pak Legiman biasa beliau hadir. Saya undang seluruh jamaah biasa taklim di rumah saya setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga. Mudah-mudahan antum ada waktu, ada kesempatan. Waktunya sholat asar berjamaah sampai jam 5:15 insyaallah. Bagi antum yang ada waktu, saya harapkan kehadirannya untuk bisa saling silaturahim, bisa mengisi waktu untuk kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum diberikan keringanan, kemudahan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma nazzih qalbana 'an ta'alluqi biman duna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.